Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 dengan anggota Amalia Mustikasari Nurrohmi, absen 4 kelas 10 MIPA 2, dan Diandra Alea Wardani, absen 9 kelas 10 MIPA 6, akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang Kerajaan Pagaruyung dan Kesultanan Palembang. Kerajaan Pagaruyung. Lokasi Kerajaan Pagaruyung. Kerajaan Pagaruyung adalah kerajaan yang pernah berdiri di Sumatera. Wilayahnya terdapat di dalam Provinsi Sumatera Barat sekarang. Diketahui kerajaan ini sebelumnya adalah bagian dari Kerajaan Malayapura pimpinan Aditya Warma. Nama kerajaan ini dirujuk dari nama pohon nibung atau ruyung. Selain itu juga dapat dirujuk dari inskripsi cap mohor Sultan Tangkal Alam Bagagar dari Pagaruyung. Adapun peta Kerajaan Pagaruyung adalah sebagai berikut. Sistem pemerintahan. Kerajaan Pagaruyung memiliki sistem pemerintahan 3 raja di puncak pemerintahan atau yang disebut juga Rajo Nantigo Selo. Ketiga raja tersebut adalah Raja Alam sebagai pemimpin tertinggi, Raja Adat sebagai pemimpin adat, dan Raja Ibadat sebagai pemimpin agama. Selain ketiga raja di atas, mereka juga dibantu oleh Dewan Menteri yang disebut Basa Empat Balai. Kehidupan sosial budaya. Kehidupan sosial budaya Kerajaan Pagaruyung hampir sama dengan kerajaan Sumatera lainnya yang memiliki ciri khas merantau dan persaingan. Masyarakatnya gemar berdagang dan dinamis. Kerajaan Pagaruyung juga mendasar pada kesadaran akan identitas khas mereka. Masuknya pengaruh dunia modern tidak menggoyahkan rasa percaya diri mereka sebagai orang Minangkabau. Mereka tetap berpendirian kepada tradisi leluhur nenek moyang mereka. Gambaran kehidupan sosial di saat itu salah satunya ditunjukkan dalam sebuah prasasti yang bernama Prasasti Bandar Bupahat. Kehidupan ekonomi. Perekonomian yang terdapat di Kerajaan Pagaruyung dititik beratkan pada produksi lada dan emas. Seperti diketahui bahwa daerah sekitar Sungai Kampar kiri kanan dan Sungai Batanghari merupakan daerah bandar perdagangan lada yang ramai didatangi oleh para pedagang mancanegara. Kerajaan Pagaruyung yang kebetulan menguasai kedua daerah tersebut secara otomatis mendapatkan keuntungan yang berlimpah. Akhir kerajaan. Kekuasaan Pagaruyung sudah sangat lemah pada saat-saat menjelang Perang Padri, meskipun raja masih tetap dihormati. Karena terdesak kaum Padri, Kerajaan Pagaruyung meminta bantuan kepada Belanda. Pada tanggal 21 Februari 1921, Sultan Alam Bagagarsyah beserta 19 pemuka adat lainnya menandatangani perjanjian penyerahan Kerajaan Pagaruyung kepada Belanda. Sebagai imbalannya, Belanda akan membantu melawan kaum Padri. Namun, ambisi kolonial Belanda tampaknya membuat kaum Pagaruyung dan kaum Padri berusaha melupakan perbedaan mereka dan bersekutu secara rahasia dalam mengusir Belanda. Pada tanggal 2 Mei 1833, Sultan Alam Bagagarsyah ditangkap Letnan Kolonel Elaut di Batu Sangkar atas tuduhan pengkhianatan. Sultan dibuang ke Betawi dan akhirnya dimakamkan di pemakaman Mangga II. Inilah akhir kerajaan Pagaruyung. Peninggalan Kerajaan Pagaruyung. 1. Makam Raja Pagaruyung yaitu Ustano Rajo Alam. Merupakan komplek makam Raja-Raja Pagaruyung yang letaknya 4 km dari Batu Sangkar. 2. Batu Kasur. Merupakan salah satu tempat ujian calon-calon Raja Pagaruyung sebelum memerintah di suatu daerah, negeri, negara, atau perantauan. 3. Batu Basurek. Merupakan prasasti yang terletak di atas makam Raja Aditya Warman dengan tulisan Jawa kuno dan bahasa Sanskerta. 4. Batu Batikam. Merupakan situs medan nan Bapaneh yang berfungsi sebagai tempat musyawarah pada masa lampau. Dan yang terakhir, Istana Kerajaan Pagaruyung.
Istana Baso Pagaruyung yang dibangun kembali pada tahun 1976 merupakan duplikat bangunan Istana Raja Alam Minangkabau yang dibakar Belanda pada tahun 1804. Kesultanan Palembang Darussalam. Lokasi Kesultanan Palembang Darussalam. Kesultanan Palembang Darussalam adalah suatu kerajaan Islam di Indonesia yang berlokasi di sekitar kota Palembang, Sumatera Selatan. Ibu kota Kesultanan Palembang Darussalam terletak di tepian Sungai Musi, yaitu sekitar 15 mil dari Muara Sunsang dan 1 mil dari tempat menyatunya Sungai Ogan dan Sungai Komereng dengan Musi. Kesultanan ini diproklamirkan oleh Sri Susuhunan Abdurrahman, seorang bangsawan Palembang pada tahun 1659, dan dihapuskan keberadaannya oleh pemerintah kolonial Belanda pada 7 Oktober 1823. Berikut peta kerajaannya. Sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan Kesultanan Palembang Darussalam dilaksanakan tanpa berlandaskan pada undang-undang tertulis, tapi berdasarkan adat istiadat yang berlaku. Kala itu, Sabda Pandita Ratu betul-betul berlaku. Lain kata, segala yang diutarakan Sultan berlaku sebagai undang-undang atau hukum atau fatwa sebagai peraturan yang harus dijalankan. Berdasarkan data sejarah yang ada, struktur pemerintahan di ibu kota kesultanan dibedakan dari struktur pemerintahan di pedalaman yang disebut uluan. Di ibu kota langsung di bawah sultan, sedangkan pelaksana tugas harian pemerintahan biasanya dilakukan oleh putra mahkota atau pangeran ratu. Sedangkan struktur pemerintahan di bawahnya disebut 4 mancanegara yang merupakan bagian dari Pancalang 5. Kehidupan sosial budaya. Pada masa itu, interaksi yang ada di kota Palembang sangat dipengaruhi oleh tingginya mobilitas dari para pedagang yang datang dan singgah di pelabuhan, seperti pedagang Cina dan Arab. Dan mereka lebih suka menggunakan bahasa Palembang atau Melayu sebagai bahasa sehari-hari. Mereka juga banyak menghabiskan waktu di rumah atau berdagang di atas perahu di Sungai Musi. Kehidupan ekonomi. Kesultanan Palembang berada di kawasan yang strategis dalam melakukan hubungan dagang, terutama hasil rempah-rempah dengan pihak luar. Kesultanan Palembang juga berkuasa atas wilayah Kepulauan Bangka Belitung yang memiliki tambang timah dan telah diperdagangkan sejak abad ke-18. Sehingga, perekonomian Kesultanan Palembang didominasi oleh sektor perdagangan dan pertambangan. Akhir kerajaan. Konflik antara VOC dan keluarga Sultan adalah pemicu utama runtuhnya Kesultanan Palembang Darussalam. Konflik ini menyebabkan pengasingan Sultan Najamuddin dan pengangkatan Perdana Menteri baru, yaitu Jayakramo, di bawah kekuasaan kolonial Belanda. Rakyat pedalaman masih mengharapkan kembalinya Kesultanan Palembang, dan dengan lemahnya pemerintahan, timbullah pergolakan-pergolakan, terutama di daerah Pesema. Akibat peristiwa-peristiwa ini, Belanda tidak dapat mempercayai Kramojaya dan Belanda menuduhnya terlibat. Kemudian, ia dipecat dan dibuang ke Jawa pada tahun 1851. Dengan demikian, habislah sisa-sisa peranan kekuasaan Kesultanan Palembang Darussalam dan berganti dengan kekuasaan kolonial secara mantap. Peninggalan Kesultanan Palembang Darussalam. Yang pertama, Museum Sultan Mahmud Badarudin II. Museum ini adalah bekas peninggalan pemimpin Kesultanan Palembang Darussalam, yakni Sultan Mahmud Badarudin II. Yang kedua, Benteng Kuta Besak. Kuta Besak adalah bangunan keraton yang pada abad 17 menjadi pusat Kesultanan Palembang Darussalam. Yang ketiga, Masjid Agung Sultan Mahmud Badarudin atau SMB 1 Jayawikramo atau yang kerap disapa Masjid Agung Palembang. Masjid ini didirikan oleh Sultan Mahmud Badarudin I Jayawikramo yang merupakan sultan keempat dari Kesultanan Palembang Darussalam.
Sekian persentase dari kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih telah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.